Katamu uang tak kenal saudara. Part 9. Kang jangan main tangan sama istri, nanti tuman. Tegur Mas Rahman, kamu gak usah sok belain aku, dasar madisu. Mbak Mary malah mencibir Mas Rahman, kesal. Jangan ditanya, aku kesal sampai ke ubun-ubun. Mas, kita pulang aja, yuk, ajakku kepada Mas Rahman. Mas Rahman melirikku sebentar, lalu menatap kakaknya, pulang sana. Kelamaan di sini nanti nularin virus miskin. Hardik Mbak Mary, aku nggak tahan dihina, mending aku pulang duluan, hatiku saja masih sakit. Aku nggak mau sakit lagi. Aku duluan pulang Mas, Kang, perutku mendadak mules dengar burung blomoceh. Aku langsung pergi, madisu. Enak aja ngatain aku burung beo. Dasar kam supei. Mbak Mary meneriaki aku. Terserah mulutmu Mbak, aku mau pulang. Terus, belanja bumbu untuk ngolah daging sapi rejeki malam ini. Sampai rumah, aku segera ke belakang, menuju motor lalu kupacu pergi ke warung. Mas, aku ke warung dulu beli bumbu, ya. Ucapku saat berpapasan dengan suami di jalan. Hati-hati, Dik. Motor melaju hingga membawaku ke warung. Ku parkir motor di pelataran warung. Aku lekas belanja. Mbak Siti, beli merica, kecap, sama kacang tanah seperempat. Pu sebutkan beberapa bumbu yang kubutuhkan. Bentar ya Mbak Arum. Sapinya Mbak Mary habis tuh. Katanya ada yang mati juga, Mbak Siti kipau. Iya Mbak, untunglah yang di rumah masih bisa disembelih. Ucapku sambil menunggu belanjaan. Walah, gerimis. Mbak tambahin mikwa 2 ya. Aku menyadari gerimis turun agak deras. Mbak Siti cekatan melayaniku. Setelah ku bayar, aku langsung pulang. Sampai rumah hujan langsung deras. Dik, mau diapain ini daging sapinya? Mas Rahman muncul menemuiku di luar rumah. Masuk dulu deh dagingnya di sate, sisanya nanti dimasak kecap aja. Katanya besok mau ke rumah ibu, segera ke dapur mengolah daging. Mas Rahman ternyata sudah menghidupkan tungku api. Ini bikin tusuk sate, Dik. Iya, Mas niatnya sepuasnya nanti, tak bikinin sambal kacang. Mana hujannya deres banget. Aku segera menggoreng kacang di kompor. Mas Rahman sibuk membuat tusuk sate. Kulihat, daging di baskom banyak kisaran 2 kilo lebih. Banyak banget dagingnya. Ini nanti dikukus ajalah jeroannya, direbus, dibawa ke rumah ibu aja, dimasak di sana. Segini dimasak sendiri, kapan habisnya? Iya Dik, bawa ke rumah ibu aja. Di sana banyak keluarga. Dagingnya itu tadi ditambahin lagi sama Kang Handoyo. Dia nggak tega mau makan. Ingat sapinya? Mas Rahman membuat 5 tusuk sate, lalu mulai mengiris daging. Pekacang tanahku matang, ku tiriskan. Aku segera mencuci jeroan sapi, lumayan banyak ada kisaran sekilo. Setelah ku cuci, ku rebus di tungku. Mas, hati sapinya gede banget. Disate aja Mas. Ucapku membelalak melihat hati sapi lumayan besar. Iya Dik, malam ini kita makan sate sepuasnya. Mas Rahman tersenyum. Malam ini kami makan sate daging dan hati sapi sampai puas. Matahari masih enggan menyapa, tertutup mendung dibalut gerimis yang melanda. Aku sudah mulai memasak di dapur. Iya Bu, walah, kok jam 9 pagi? Oh iya Bu. Waalaikumsalam. Ku dengar Mas Rahman selesai bertelepon. Dik, kata ibu, terpelnya jemput kita jam 9 pagi. Soalnya semalam nganterin penumpang ke arah desa sebelah. Nanti mampir ke sini jemput kita. Mas ke rumah Ma Oda dulu. Mau pesan sama Parmin untuk nasi pakan kambing selama kita pergi. Mas Rahman lalu keluar rumah lewat pintu dapur. Wah, harus siap-siap ini. Kalau berangkatnya jam 9 pagi, aku harus segera menyelesaikan pekerjaan rumah ini. Setengah 9 pagi, trepel langganan kami sampai di rumahku. Wah, kok jam segini udah jemput Mas? Tanyaku sambil menyuguhkan kopi untuk Mas Yudi, supir trepel langganan kami. Mas Yudi dan suamiku duduk di ruang depan. Iya, Ibu sampean nelponin dari tadi, suruh cepetan jemput Arum. Jadi ya wes lah, aku kesini aja. Mas Yudi berkisah sarapan dulu Mas. Arum masak daging sapi, tawar suamiku.
Iyo Mas Yudi, sarapan dulu, aku sambil siap-siap yang mau dibawa. Mendadak banget loh Ibu, aku sama Mas Rahman sampai gugup. Sana, Mas Yudi sarapan di dapur, temenin, Mas. Titahku pada kedua laki-laki ini, Mas Yudi sudah seperti keluarga sendiri. Jadi ya, mau disuruh sarapan. Mereka sarapan, aku ke rumah Mak Odah. Mak, aku mau ke rumah Ibu dulu, ada urusan mendadak. Titip rumah sama titip uang arisan pengajian ya. Ucapku pada Mak Odah yang sedang makan sup daging di teras belakang rumahnya. Ada apa Torum? Mendadak, Mak Odah menerima uang titipanku. Wajahnya bingung. Gak tahu juga sih Mak. Harum pergi dulu ya. Aku pun pergi dari rumah Mak Odah. Akhirnya, setelah urusan rumah beres, aku dan Mas Rahman berangkat ke rumah Ibu. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 4 jam. Sampai di rumah Ibu sekitar bada zuhur. Assalamualaikum, sapaku saat masuk rumah. Ibuku muncul dari ruang tengah rumah ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kalian sudah sampai. Aku salim, lalu memeluk Ibu, Mas Rahman juga. Bu, aku nggak bawain apa-apa, mendadak sih. Cuma Arum bawain daging sapi. Tapi cuma dikukus aja, Ibu rendang ya. Pintaku pada Ibu. Wes ndak papa, nanti tak masakin, istirahat dulu. Nanti ada orang penting yang pengen ketemu kamu Rum. Orang penting? Siapa ya? Aku menerka-nerka, siapa yang akan bertemu denganku? Sudahlah lebih baik aku sholat zuhur dulu. Usai sholat aku malah ketiduran. Aku lelah. As dan asyar aku bangun. Aroma khas daging rendang menusuk hidung. Aku segera ke dapur. Adikku sudah bangun. Mbak Anissa menyapaku, sehat Rum. Sebuah senyuman terukir indah di wajah ayu kakak iparku ini. Aku sehat Mbak. Aku duduk di kursi plastik usai salim dengan kakak iparku. Rum, ini daging sama jeroan sapi kok banyak banget. Tumben kamu sengaja beli apa gimana? Kutuang air minum ke gelas yang tersedia di meja makan kuteguk melepas dahaga. Semalam sapi Kang Handoyo mabuk rumput semprotan, terus disembelih, dagingnya dijual per tumpuk. Mas Rahman dikasih setumpuk itu, Bung tak bawa ke sini, di rumah nggak ada yang makan. Ibu dan kakak iparku manggut-manggut, mereka tak banyak tanya. Aku membantu ibu dan Mbak Anissa masak, lalu mandi, sholat. Suamiku ternyata membantu bapak mencari rumput untuk pakan sapi. Hari telah senja, maghrib pun tiba. Selepas sholat maghrib dan makan malam, kami kedatangan tamu penting. Pak, ini Arum anak saya yang bapak cari. Bapakku membuka pembicaraan. Aku bingung, kenapa bapak ini mencariku? Langsung saja ya, Mbak Arum. Kami sebelumnya sudah berunding dengan keluarga dan orang tua Mbak Arum. Kami bermaksud ingin membeli tanah Mbak Arum seluas 1/4 hektar yang ada di pinggir jalan raya dekat pertigaan Simpang Duku sana. Harga yang kami tawarkan 600 juta. Kalaupun minta tambah ya, hanya bisa nambah 100 juta saja. Gimana, Mbak Arum? Aku terkejut bukan main mendengar informasi dari bapak ini. 700 juta. Uang sebanyak itu untuk tanahku yang cuma 1/4 hektar. Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah Allahu Akbar. Aku masih tak percaya. Gimana Rum? Ini rezeki munduk. Boleh nggak tanahmu dibeli seharga 700 juta? Bapak bertanya kepadaku. Aku gugup meremas tanganku sendiri, keringatku mengucur. Kutatap suamiku. Mas, aku gemetar. Itu hakmu Dik. Mas nggak bisa mutusi. Ucap suamiku. Walah, uang sejumlah itu bisa buat beli kebun karet berhektar-hektar. Bisa buat sedekah, daftar haji juga. Gimana Mbak Arum? Kurang. Saya tambahin 50 juta. Lokasi di sana strategi untuk dibangun pom bensin dan toko swalayan. Lagi orang ini bicara ya Allah, malah ditambahi lagi. Aku nyerahlah terlepas tanah itu. Bismillah, saya terima harga tanah itu 750 juta Pak. Suaraku gemetar. Alhamdulillah, baik Mbak Arum. Besok kami kesini lagi membawa berkas yang harus ditandatangani Mbak Arum. Lalu nanti kita ke bank untuk urusan pembayaran. Ini saya beri DP 50 juta. Sisanya besok di bank.
Uang 50 juta tergeletak di meja. Aku mematung melihat uang itu. Lalu orang yang membeli tanahku ini pamit pulang. Sesuai janji, hari ini aku mengurus semuanya. Uang 500 juta masuk rekeningku, 200 jutanya ku minta cas. Aku keluar dari bank membawa keranjang sayur berisi uang 200 juta. Di atasnya ku beri bayam dan beberapa ikat kangkung. Ini sesuai arahan Bapak. Malam harinya. Alhamdulillah semua sudah ngumpul di sini. Mas, Mbak, Bapak, Ibu, alhamdulillah Arum dapat rezeki dari Allah. Arum ingin berbagi rezeki ini sama semuanya. Ini masing-masing Arum kasih 10 juta, Mas Bambang, Mas Aryo, Mas Juno, dan Mas Ari. Bapak sama Ibu Arum kasih 20 juta. Aku sengaja membagikan rezeki yang kudapat ini. Rum, jangan. Kamu pakai saja uangmu untuk kesejahteraan hidupmu, Dik. Tolak kakak-kakakku. Iya, kehidupan kami alhamdulillah jauh lebih mapan, imbu yang lain. Pakai uang ini untuk beli ladang karet di desamu, atau pakailah untuk modal usaha. Insya Allah kami ikhlas, Dik, ini rezekimu. Aku terharu atas sikap semua saudaraku, mereka begitu baik. Rum, sudah cukup kamu dihina, Dik. Sekarang saatnya kamu bangkit, balas lunas siapapun yang pernah menghinamu, tangis Mbak Anissa. Aku tertegun. Suamiku diam 1000 bahasa, entah apa yang ia pikirkan. Tebus ladang Rahman yang disita kakak iparmu itu. Kamu jangan pikirkan kami, hidup kami insya Allah lebih baik. Bagaimana ini? Semua kakakku menolak uang dariku, mulianya hati mereka. Terus uang sebanyak ini akan kuapakan?